Oke, sahabat lisensi antivirus. Kali ini kita ada laptop dari seri Asus TUF A15 ya. Atau mungkin sering dikenal kodenya itu Asus FX506 ya. Nah, itu ada bagian bawah laptop yang bagian atas FX506 kodenya ya. Nah, kebetulan kali ini sebelum kita mulai pekerjaan ganti thermal paste, nah ini laptop bagian atas ya kita lapisi dulu dengan plastik ya. Itu kita selotip ya ke bagian sisi layar ya di frame-framenya. Nah, kenapa saya lapisin seperti ini? Jadi, saya ada beberapa kali ketemu case di mana sisi atas laptopnya itu pas kena thermal pasta, dia agak terkikis gitu catnya ya, kalah sama thermal pasta. Nah, dari pengalaman tuh akhirnya dah saya menemukan bagaimana metodenya yaitu saya lapis dengan plastik tadi salah satunya ya. Oke, kita lanjut. Jadi kita copot dulu semua baut. Biasanya dalam mencopot semua baut ini saya mengelompokkan jadi tiga bagian. Baut paling bawah saya taruh sebaris, baut yang tengah, dan baut paling atas ya. Tujuannya untuk memudahkan nih saat pemasangannya ya. Jadi saya buat tiga kategori ya. Nah, ini kebetulan kita pakai klip pembuka seperti ini ya. Ini murah harganya di Tokopedia mungkin sekitar 2.500 saja ya klip pembuka ini, tapi ampuh ya buat ngebuka ini ya. Nah, Asus TUF ini juga ngebukanya enak ya, nggak sulit ya. Jadi beda memang kalau laptop mahal itu memang rancangannya mantap ya. Nah, ini ada kabel power. Ini dibuka dulu ya. Ini laptop connect ke baterai ya. Ini supaya tujuannya saat kita pengerjaan nanti menghindari dari konslet ya. Nah, itu titik bautnya di tengahnya ada 8. Fan kanannya ada 2, fan kirinya ada 3 ya. Nah, jangan salah nih teman-teman. Pastikan semua bautnya terbuka sebelum kita melepas heatsinknya ya. Takutnya nyangkut nanti boardnya ikut ketarik ya. Itu yang kita hindarin ya. Oke. Ini pekerjaannya selain ganti thermal pasta, kita cleaning ya. Dan sebenarnya ada satu lagi video terpisah. Kita ganti fan CPU ya yang kiri ya, tapi nggak di video yang ini ya. Itu ada beda video kita buat khusus ganti fan. Nah, nanti kalau memang udah kebuka semua bautnya, teman-teman jangan langsung main tarik ya, tapi kayak agak tarik pelan-pelan ke yang sisi kanan, kemudian tarik pelan-pelan yang sisi kiri gitu ya. Nah, untuk fan-nya juga dicopot ya kabel powernya ya yang ke boardnya ya. Supaya nanti pas nariknya juga teman-teman lega, banyak banyak selanya jadi nggak nyangkut di board juga ya. Bersihinnya juga enak kalau dicopot ya. Oke, kita lanjut. Nah, ini agak kita goyang-goyangin dulu terus kita tarik ya. Nah, ini kebetulan pas kita bongkar ini thermalnya udah kering banget ya ini ya. Ini jadi kita bersihin ya. Nah, ini kita kuas dulu ya. Jadi saya selalu alhasil pakai kertas biasa aja. Jadi kotorannya juga ke kertas itu ya nggak masuk ke laptop lagi ya. Nanti saat udah selesai kotoran dari kertasnya kita buang aja ke tong sampah gitu ya. Oke. Dah, sekarang fan yang kiri ya. Nah, ini kebetulan kita pakai tisu one swipe ya. Ini tisu-tisu alkohol banyak digunain juga di dunia medis untuk bersihin alat-alat elektronik medis atau mungkin bekas-bekas luka gitu ya. Nah, ini sangat mujarab untuk ngebersihin alkohol-alkohol, sorry, untuk ngebersihin thermal paste yang nempel di permukaan ya. Nah, ya. Oke, kita bersihin semua ya. Saya kurang lebih kalau bersihin ini kayak yang Sisley Gaming ini bisa habis sekitar 5 lah ya. 5 tisu alkohol ya. Saya ulang-ulang supaya bersih permukaannya ya. Pertama masih fisik di sininya ya. Tuh fisik kanan, CPU GPU-nya dulu, habis itu baru nanti saya di atas chip-chipnya ya. Nah, di chip-chip yang kecil ini. Kalau udah chip-chipnya, biasanya habis ini terakhir saya baru heatsink kuningnya ya.
Ini kalau kita bersih-bersih kayak gini, ini pasti ada serbuk-serbuk yang jatuh ke board laptopnya ya. Jadi teman-teman habisnya jangan lupa nanti agak ditiup-tiup dulu board-boardnya semua satu set, kemudian dikuas juga ya supaya bersih gitu, nggak ninggalin denoda dari thermopaste gitu. Selain kotor, takutnya ngedep, takutnya juga buat konslet kan. Nah, walaupun sebenarnya nggak buat konslet juga sih, paling cuma mengendap aja paling dia. Nah ini ya, ini nyampe bersih ya. Nah, oke, sekali lagi. Nah, ini ya, ini yang keduanya ya. Untuk tahap akhir nge-clear ya, ngebersihin ya total ya. Nah, kemudian sekali lagi kita di atas CPU, GPU dan chip-chipnya ya, tahap akhir ya. Nah, ini kita kuas dulu ya. Biar kita yakinin bersih dulu. Sekalian kita bersihin debu-debu kotoran yang nempel pada laptop ya. Oke. Nah, ini saya tutup casingnya ya. Nah, ini kita kasih thermal pasta, kemudian kita pakai Cooler Master Ice Fusion ya. Jadi banyak teknik untuk ngoles thermal pasta. Ada yang ngasih setitik aja gitu. Tapi kalau saya tetap bertahan dengan teknik saya, yaitu adalah tipis dan merata ya. Pokoknya saya kalau ngasih harus merata, tapi tipis saja gitu. Jadi pakai spatulanya, nanti itu kunci spatulanya untuk menipiskannya ya. Oke, ini pakai spatula, kita gosok terus sampai tipis ya. Oke. Nah, selain dari situnya, ini kan ada bekas-bekas cetakan dari tembang pasta yang lama ya, flek-fleknya. Nah, di situ kita kasih lagi ya. Sama tipis saja, nggak perlu banyak-banyak ya, nggak perlu tebel-tebel gitu, tipis saja yang penting permukaannya kena. Nah, sekarang kita pasang kembali ya. Nah, kalau kita udah yakin presisi, baru sekarang fan-nya ya. Kita masukkan juga jangan lupa soketnya. Nah, kabel-kabel di sekitar fan jangan lupa pasti masukin ada tempat di pinggiran fan-nya itu ya. Nah, lihat nih kabel-kabel yang lewat itu sebenarnya numpang di fan ya supaya rapih ya. Nah, udah umum nih. Di merek-merek lain juga sama ya. Nebeng di sekitar fan ya. Memang mungkin dah desainnya seperti itu kali ya untuk laptop-laptop ya. Nah, ini kita baut ya. Untuk fan yang sisi GPU ini cuma ada dua ya bautnya ya. Nah, yang kanan ini yang CPU, ini ada tiga ya bautnya ya. Oke. Jadi biasanya karena saya udah naruh baut-baut yang dicopot tuh jadi kayak kelompok-kelompok grupnya gitu. Nah, saya mastiin nggak ada sisa ya di grup yang tadi saya naruh baut-baut yang tadi dicopot ya.
Kalau ada sisa, saya nggak akan melanjutkan dulu. Saya cari sampai ketemu baut mana yang nggak ada ya. Jadi nggak ada istilahnya kita selisih baut ya. Jadi istilahnya ada baut bongkarnya 10 baut, tapi yang kepasang 8 baut. Wah, menang dua, kita selisih dua. Jangan sampai kita kayak gitu ya. Oke. Nah, kita yakin dulu ini kencang semua ya. Biasanya setelah kita full, kita coba goyang-goyang dulu. Kemudian sekali lagi tiap-tiap bautnya itu biasanya kita coba lagi nanti setelah kita baut, kita puterin lagi, pastiin bautnya udah kencang semua ya. Oke, ayo gas terus biar cepat selesai. Nah, ini udah selesai ya bautnya ya. Ini rasanya udah kencang juga, kita coba. Dan udah presisi ya. Kalau udah selesai semua baru kita colokin baterainya ya. Ini paling terakhir ya. Nah, kalau udah, kita hitung dulu bautnya, yakinkan terakhir. Nah, kan udah satu ya. Inilah fungsinya kita keycheck, quality check ya. Atau quality control bisa dibilang juga keycheck. Nah, oke. Udah yakin, kita cross check, selesai. Kalau udah kita tes nyala dulu ya. Kita coba nyalain. Kita pastiin dia harus nyala ya layarnya ya. Berarti nggak ada yang short, nggak ada yang konslet ya. Nih pertanda baik keyboardnya udah nyala lampu-lampunya ya. Set. Nah, oke. Nah, layarnya udah loading ya. Udah logo Asus ya. Dah, yang penting udah nongol gini, udah selesai. Kita matiin lagi ya. Oke, buat teman-teman yang mau ganti thermal pasta sendiri, ini bisa ikutin tutorial saya di sini ya. Jangan lupa bantu like dan subscribe ya. Thank you banyak ya, teman-teman. Thank you, thank you. Semoga mampir terus ke channel Lisensi Antivirus, banyak juga tutorial kita yang lain ya.